Shalom anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima, halaman 107. Ya, ini masih pembelajaran IPA ya. Bahan bakar briket. Nah, mungkin kamu belum pernah dengar kali ya, apa itu briket? Nah, kita mau perhatikan buku kita. Di sini sudah dijelaskan apa itu briket. Oke? Simak bukunya masing-masing. Briket merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti minyak tanah dan gas LPG untuk memasak. Bentuk briket seperti arang dan terbuat dari berbagai bahan. Misalnya sekam padi, jerami, sabut kelapa, serbuk gergaji, dan dedaunan. Oleh sebab itu, briket ini dinamakan briket bioarang. Briket bioarang dibuat dengan cara memadatkan bahan-bahan dicampur dengan bahan perekat menggunakan mesin sehingga menjadi bentuk yang padat. Keuntungan yang diperoleh dari briket bioarang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hemat dan ekonomis, ya. Di situ ada penjelasannya ya. Yang kedua, aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga, aman dan praktis. Dan yang keempat, dapat mengurangi limbah. Nah, itu adalah keuntungan yang diperoleh dari briket bioarang. Oke. Nah, di halaman 108 sampai 109 itu ada cara membuat briket bioarang. Tapi ini hanya sekedar kita tahu saja ya, tidak untuk kita buat. Oke? Kita lanjut ke halaman 111. Nah, yang halaman 110 itu kita skip ya. 111, ayo berlatih. Ini kita kerjakan sama-sama. Nomor 1, kakak berlatih memasak menggunakan briket. Sebuah briket dapat menyala selama 3 jam. Jika kakak memulai memasak pukul 10.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, ini berarti kita jumlahkan ya. 3 jam setelah pukul 10.30 itu jam berapa? Nah, lebih mudahnya kamu tinggal tambahin 10.30 tambah 3 jam sama dengan pukul 13.30. Ya, jawabannya adalah pukul 13.30. Kamu boleh buat caranya. Boleh juga langsung jawabannya. Yang penting kamu tahu caranya bagaimana mengerjakannya. Ya, tulis di buku paket di kotak yang ada, yang tersedia. Nomor 2, ayah memakai 4 briket bioarang untuk memasak gula. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika ayah mulai memasak gula pada pukul 7, pukul berapa briket akan habis? Nah, jadi nih perhatikan ya. 1 briket tadi katanya bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Nah, sementara briketnya itu ada 4, berarti 2 jam kali 4 briket itu sama dengan 8 jam. Ya, 8 jam. Nah, ayah memasak pukul 7. Nah, pukul 7 ditambah 8 jam jadi pukul berapa? Pukul 8 jam setelah dari pukul 7 itu pukul berapa? Pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 atau pukul 15 ya. Pukul 15. Jadi pukul berapa briket akan habis? Nah, yang 4 briket itu habis pukul 15. Keempat briket itu habis pada pukul 15. Ya, Miss Nora ulang ya. 1 briket digunakan 2 jam. Kalau 4 briket berarti 8 jam. Nah,
Kalau ayah mulai masak pukul 7, berarti pukul 7 tambah 8 jam itu ada pada pukul 15. Ya. Nomor 3, kelompok pramuka terdiri dari 7 orang. Setiap anggota membawa 1 bongkah briket. Jadi kalau 1 orang bawa 1, berarti 7 orang ada 7 briket ya. Berarti ada 7 briketnya. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam 30 menit. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Berarti jawabannya adalah 1 jam 30 menit dikali 7. Berarti itu ada 9 jam 10 menit. Nomor 3 jawabannya adalah 9 jam 10 menit. Oke, nomor 4. 1 briket dapat menyala selama 3 jam. Jika untuk membuat dodol dibutuhkan waktu memasak selama 18 jam, berapa banyak briket yang dibutuhkan? Berarti jawabannya adalah 18 jam dibagi 3 sama dengan 6 briket. Jadi untuk memasak dodol selama 18 jam itu dibutuhkan 6 briket. Sudah ya? Lalu kita lanjut ke yang bagaimana sikapmu? Halaman 112. Beri tanda centang untuk pernyataan yang tepat. Aku membatasi penggunaan plastik karena pencemaran plastik membahayakan makhluk hidup. Benar nggak itu? Kita membatasi pemakaian atau penggunaan plastik karena pencemaran plastik membahayakan makhluk hidup. Iya, berarti kamu kasih centang. Aku menggunakan pembungkus kertas sebanyak-banyaknya. Tidak ya, nggak boleh. Kita harus mengurangi ya penggunaan pembungkus kertas sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, akan menghemat minyak bumi yang merupakan bahan mentah plastik. Ya, itu benar ya. Lalu bahan plastik tidak tampak mahal dan mewah. Tidak ya. Itu bukan pernyataan yang tepat. Yang terakhir, bahan plastik susah terurai sehingga dapat meracuni tanah. Iya, benar. Itu makanya kita harus membatasi penggunaan plastik karena bahan plastik itu susah untuk terurai sehingga bisa meracuni tanah. Oke? Kita lanjut ke halaman 113. Beragam energi alternatif. Nah, ini ada lagi nih energi alternatifnya selain tadi angin, air, dan surya ya atau matahari. Nah, ini kamu bisa baca sendiri di halaman 113 ya. Ada sumber energi alternatif panas bumi, ada sumber energi alternatif biomasa, sumber energi alternatif etanol, lalu ada sumber energi alternatif gelombang laut. Nah, itu kamu bisa baca ya. Ini ada sumber energi alternatif yang lain selain dari surya, angin, dan air ya. Kita lanjutkan ke halaman 115. Yang 114 itu kita skip aja ya. Ke 115. Nomor 1 ya, nomor 1. Ibu memasak menggunakan gas LPG. Gas LPG dapat digunakan selama 42 jam. Ibu memasak setiap hari selama 3 jam. Berapa hari gas LPG dapat digunakan untuk memasak? Berarti ini kamu bagi ya. Karena ibu memasak itu selama 3 jam sehari, gas LPG-nya bisa digunakan selama 42 jam. Berarti 42 dibagi 3 sama dengan berapa? 42 dibagi 3
sama dengan 14 hari. Jadi nomor 1 itu adalah 14 hari. Ini kita jawab sama-sama ya. Yang kedua, seorang pedagang memasak dengan biogas. Ia memasak selama 7 jam setiap hari. Ia dapat memasak selama 6 hari hingga biogas habis. Berapa jam lamanya biogas yang ia miliki untuk memasak? Maka ini jawabannya adalah 7 jam. Ya, sehari dia memasak itu selama 7 jam setiap hari. Nah, dia dapat memasak selama 6 hari. Maka berapa jam lamanya biogas yang ia miliki untuk memasak? Jawabannya adalah 7 jam dikali 6 hari sama dengan 42 jam. Jadi biogasnya itu habis selama 42 jam. Ya. Oke. Nomor 3, sisa biogas yang dapat digunakan kurang lebih adalah 7 jam. Jika ayah memakainya untuk mesin pengering dari mulai pukul 11.35, pukul berapa biogas itu akan habis? Nah, tadi katanya, coba kamu perhatikan ya. Sisa biogasnya bisa digunakan kurang lebih 7 jam lagi. Nah, kalau ayah memakai untuk mesin pengering mulai pukul 11.35, jam berapa atau pukul berapa biogasnya itu habis? Berarti jawabannya adalah pukul 11.35 ditambah 7 jam adalah pukul 18.35. Jadi biogasnya itu habis pada pukul 18.35. Sudah? Nomor 4, dalam sebuah percobaan pemanfaatan biogas dibandingkan dengan gas LPG. Hasil percobaan adalah gas LPG dapat dipakai selama 12 jam. Adapun biogas dapat dipakai selama 16 jam. Berarti lebih lama biogasnya ya. Kedua jenis gas dipakai selama 4 jam setiap hari. Berapa hari biogas dapat dipakai? Berapa selisih hari antara pemakaian gas LPG dan biogas? Nah, kamu tulis ya. Yang pertama, gas LPG. Gas LPG-nya itu bisa dipakai selama 12 jam. Nah, 12 jam. Lalu kedua jenis gas ini kan bisa dipakai selama 4 jam sehari. Berarti untuk gas LPG adalah 12 jam dibagi 4 itu sama dengan 3 hari. Ya, jadi gas LPG-nya itu bisa dipakai selama 3 hari. Lalu yang kedua, biogas. Biogasnya itu bisa dipakai selama 16 jam. Nah, 16 jam dibagi 4 sama dengan 4 hari. Jadi, gas LPG bisa digunakan selama 3 hari dan biogas itu bisa digunakan selama 4 hari. Jadi, selisih hari antara pemakaian gas LPG dan gas biogas adalah 1 hari. Selisihnya hanya ada 1 hari. Lebih lama biogas yang bisa dipakai. Ya. Lebih lama biogas bisa dipakai karena biogasnya tadi 4 hari bisa dipakainya. Baru habis. Kalau gas LPG-nya 3 hari. Nah, jadi selisihnya adalah 1 hari. Ya. Sudah? Kita lanjutkan ke pelajaran yang terakhir, evaluasi 3. Seperti biasanya, Miss akan jawab 3 soal. Selebihnya kamu yang jawab. Ya, ingat ya, kamu jawab, jangan dikosongkan.
Karena ada beberapa yang suka mengosongkan. Ya, jangan dikosongkan. Supaya apa? Kalau kamu kosongkan berarti kamu salah, Miss Nora anggap. Karena nggak dikerjain. Ya, kita lanjut ke pelajaran PKN. Evaluasi 3 halaman 119. Nomor 1. Berikut ini sikap menjaga lingkungan. A. Sering jajan di sekolah. B. Sering membeli mainan. C. Menyumbang untuk kegiatan pelestarian satwa. Jawabannya adalah C. Menyumbang untuk kegiatan pelestarian satwa. Nomor 2. Cara untuk ikut melestarikan energi adalah A. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. B. Naik kendaraan pribadi ke sekolah. C. Membiarkan lampu teras menyala pada siang hari. Jawabannya? Iya, benar. A. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Nomor 3. Sikap peduli energi di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara A. Bermain setelah pulang sekolah. B. Berlarian di dalam kelas. C. Mematikan keran air setelah digunakan. Jawabannya? Iya, C. Mematikan keran air setelah digunakan. Nomor 4 sampai 6 itu kamu yang kerjakan. Nomor 7. Salah satu ciri-ciri energi alternatif adalah A. Biaya penggunaannya mahal. B. Dapat digunakan berulang-ulang. C. Jumlahnya sedikit. Jawabannya? Iya, B. Dapat digunakan berulang-ulang. Sudah? Oke. Nomor 8. Energi yang terdapat pada energi surya adalah A. Energi bunyi. B. Energi kimia. Atau C. Energi panas. Jawabannya? Ya, C. Energi panas. Nomor 9. Kekurangan dari PLTMH adalah A. Menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. B. Rancangannya sederhana. C. Memerlukan biaya yang mahal. Jawabannya? Iya, A. Menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. Nomor 10 sampai 12 kamu yang kerjakan. Ingat, jangan dikosongkan. Nomor 13 matematika. Lama waktu briket yang menyala dari pukul 10.30 hingga 13.30 adalah A. 2 jam 30 menit. B. 3 jam 30 menit. C. 3 jam. Jawabannya? C. 3 jam. Ya. Dari pukul 10.30 sampai 13.30 itu ada 3 jam. Nomor 14. Rentang waktu biogas yang dipakai memasak selama 5 jam adalah A. Jam 7 sampai jam 9. B. Pukul 11.15 sampai 4.15. C. Itu bukan 4.15 ya, maksudnya itu adalah jam 16 ya, bukan 4. Itu jam 16.15. Bukan 4.15 ya. Ganti yang 04-nya jadi angka 16. Ya. C. Dari pukul 12 sampai pukul 15. Coba kita hitung sama-sama. Yang A. Dari jam 7 sampai jam 9 itu ada berapa jam? Ada 2 jam. Berarti salah ya. B. Pukul 11.15 sampai pukul 16.15. Itu ada berapa jam? Ada 5 jam. Yang C. Dari pukul 12 sampai pukul 15 itu ada berapa jam? 3 jam. Jadi nomor 14 itu yang benar adalah B.
pukul 11.15 sampai pada pukul 16.15. Kamu ganti ya, 04-nya jadi 16 ya. Nomor 15. Contoh kode kadaluarsa untuk makanan yang diproduksi di Indonesia adalah A. 21 Mei 2020, B. 2019/03/20, C. Agustus/15/2021. Jawabannya A. 21 Mei 2020. Kalau Indonesia hari, bulan, tahun. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu dibuat bulan, hari, baru tahun ya. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau dari bahasa Indonesia dia hari dulu, baru bulan, baru tahun. Penulisan kadaluarsa ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bulan dulu, baru hari, baru tahun. Oke. Lalu sebentar ya. Nomor 16. Nomor 16 sampai nomor 18 itu kamu kerjakan sendiri. Ya, 16 sampai 18 kamu kerjakan sendiri. Kita masuk yang terakhir, nomor 25. Rangka layang-layang ditimbang agar A. Indah, B. Cepat, atau C. Seimbang. Jawabannya? Iya, C. Seimbang. Nomor 16. Untuk memudahkan mengelem, maka kertas harus titik-titik rangka layang-layang. Jawabannya A. Lebih besar dari, B. Lebih kecil dari, atau C. Sama besar dengan. Maka jawabannya adalah A. Harus lebih besar ya dari rangka layang-layangnya. Oke, nomor 27. Teknik lukis usap abur menggunakan A. Jari, B. Kapas, C. Pensil. Jawabannya A. Jari. Oke, 28 sampai 30 itu kamu yang kerjakan. Tadi nomor 26 jawabannya A ya. Sudah? Nah, kalau begitu pembelajaran kita sampai hari ini sudah sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Miss Nora harapkan kamu tetap semangat ya. Meskipun kita masih belajarnya dari rumah. Tetap berdoa. Ingat pesannya Miss Nora ya. Kamu harus memiliki karakter yang baik dan kamu harus memiliki semangat belajar yang baik juga. Ya, tetap semangat kamu belajarnya meskipun dari rumah. Miss Nora tahu mungkin ada dari antara kamu yang mulai bosan belajarnya dari rumah. Ya, kita sama-sama doakan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh bersama-sama kembali belajar di sekolah seperti dulu. Ya, bertemu dengan teman-teman, boleh bermain bersama-sama dengan teman di sekolah dan boleh belajar bersama-sama juga di sekolah ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatanmu, dan tetap semangat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.